perbedaan, Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah lain dari perbedaan adalah keberagaman. Nah, dengan adanya keberagaman akan membuat kita belajar betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, teman-teman masih ingat nggak ya bunyi sila kedua Pancasila itu apa? Betul, bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki lambang rantai. Nah, rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Sila kedua memiliki nilai-nilai positif yang wajib kita amalkan. Nah, berikut adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama, menengok orang yang sedang sakit. Yang kedua, melakukan donasi atau penggalangan dana untuk korban bencana. Yang ketiga, bersikap sopan kepada sesama. Yang keempat, tidak menyakiti hati orang lain. Yang kelima, menghormati orang tua dan guru. Dan yang keenam, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak ya bagaimana sih cara menghargai perbedaan itu? Nah, berikut adalah cara-cara bagaimana kita menghargai perbedaan. Yang pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghibur teman saat sedih. Yang ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Yang keempat, tidak pilih-pilih teman ya. Dan yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, selama ini coba teman-teman ingat, apakah pernah menolong atau membantu orang lain? Nah, kalau belum, mulai saat ini kita biasakan untuk membantu dan menolong orang lain ya. Nah, Miss Imas punya gambar nih. Kira-kira sebaiknya apa ya yang harus kita lakukan? Di gambar tersebut terlihat Rudi merasa kesulitan untuk mengambil bola yang ada di atas lemari. Apa sih yang harus kita lakukan? Betul, yang harus kita lakukan yang pertama, jika badan kita lebih tinggi dari Rudi, sebaiknya kita menolong Rudi untuk mengambilkan bola tersebut. Nah, yang kedua, jika badan kita lebih pendek dari Rudi, yang sebaiknya kita lakukan adalah memanggil teman kita yang lebih tinggi dari Rudi untuk mengambilkan. Perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun ya. Misalkan perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Dan semuanya itu merupakan karunia dari Allah yang wajib kita syukuri ya. Contoh enggak ya, kenapa sih kita harus saling menghargai perbedaan? Nah, betul banget, karena saling menghargai perbedaan itu banyak banget manfaatnya untuk kehidupan kita. Yang pertama, kalau misalkan kita saling menghargai, akan terbentuk kehidupan yang rukun. Yang kedua, tidak akan timbul perselisihan. Yang ketiga, terciptanya rasa saling menghormati. Yang keempat, terbentuknya rasa persatuan. Yang kelima, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan supaya kita bisa hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain.